Bahkan bisa tapi bisa berarti bisa. Nangisnya pakai selamat. Akhirnya nggak selamat. Ini mah pasti setiap manusia rek kuliah rek ente pasti ngasaan ngaranna esopa jeung eslima. Apapun kegalauan dan masalahnya solusina mah hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Report Risalah Podcast bersama saya Yuda Prasetya Dan saya Giani Padihaya di acara Surabi, Suara Rakyat Bingung. Lagi bingung apa Gi kira-kira nih? Aduh, yang namanya hidup pasti banyak kebingungan. Dia lebih banyak bingungnya nih. Di Asik. sini. Kira-kira apa tuh kalau kita detailkan kebingungan itu atau Apa ya? penemuan apa yang hari ini atau beberapa waktu ke belakang kita lihat atau kebingungan apa ya yang akan Kebingungan kita apa angkat ya? hari ini? Kalau misalnya Gian aja deh, lagi Gian bingung deh, apa? dari Ah, Gian. oke. Kalau Gian karena jadi mahasiswa nih, karena suka bingung. Mahasiswa harus ngapain sih? Kita bisa bermanfaat buat orang gitu. Rasanya tuh kayak cuman kuliah terus gitu tugas, gitu berarti nggak ada manfaatnya gitu buat sekitar gitu. Jadi galau harus ngapain ya kuliah biar bisa bermanfaat. Gitu. Kalau kuliah mah enaknya di kupu-kupu Gi. Apa tuh? Kuliah pulang, kuliah pulang. Tapi kan sekarang mau di rumah ya? Oh, iya. Jadi kepompong kalau begitu. Betul oke gitu. Berapa waktu ke belakang sih saya bertemu dengan temen nih. Dia lagi galau juga. Galau apa tuh? Galau cinta nih. Galau cinta. Oh, iya, benar. Baru nih. putus ya. Baru putus. Dia udah seminggu lah ya. Malas kerja, malas beraktivitas lah ya. Jadi rasanya kegalau itu memang hadir di tengah-tengah anak muda ya. Itu dalam kegiatan aktivitas apapun itu. Itu baru soal asmara dan cinta ya. Ada ya asmara. Kalau Gian tadi apa? Gian galau apa? Galau apa ya? Kayaknya berfungsi sebagai apa sih mahasiswa? Agent of change Gi, kalau nggak Iya, salah. harusnya agent of change ya. Asik. Tapi kayak rasanya belum memenuhi itu gitu. Jadi makanya mesti galau nih. Gimana nih biar bisa jadi agent of change? Sama itu lagi. Kemarin ada teman saya udah lulus 2 tahun juga. Datang ke kampus lah ya. Saya lagi ngopi. Dia nanyain persoalan pekerjaan. Oh, Udah setahun setengah ini semenjak pandemi dia diberhentikan. Akhirnya kegalauan dia bukan kegalauan cinta lagi Ki. galau apa nih? Dia lagi cari kerja. Galau ini bukan uang nih. Karir bukan? Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Nah, dari sekian banyak kegalauan ya. Bahkan kita juga hari ini galau atau bingung ya. Harus seperti apa menghadapi persoalan-persoalan hidup nih. Rasanya kita mesti hadirkan nih seorang narasumber. Oh, cakep. Siapa tuh? Dia seorang edukator dari apa namanya, Terang Media Oh, Terang Media ID. Terang Media ID. Terang Media ini lebih concern ke edukasi, kemudian ke kajian-kajian Islami. Nah, Edwin atau saya panggilnya Iren ini sering mengisi apa namanya kajian-kajian itu. Dan hari ini dia juga lagi concern dalam wilayah sosial anak muda. Nah, barangkali kegalauan yang tadi ya menjelimet dalam kehidupan anak muda khususnya ya. Iya. Kayaknya pas nih. Pas banget kita langsung tanyain ya. Dari sisi apa nih kita bisa sambungkan untuk kebingungan ya, kebingungan itu. Tapi sebelum kita panggil kita ngopi dulu. Asik. Asik ini. Atur bener. Mantap banget ya. Oke, Gi, kita panggil ya. Langsung aja kita panggil. Siapa Gi? Kang Edwin atau Kang Iren. Asik. Asik. Luar biasa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mang Iren? Alhamdulillah, baik. Ini ada sok berapa panco itu? Saya juga wasit panco ya di tengah gitu. Wasitnya ya? Ada juga wasit panco. Ini Mang Iren. Kemana? Tadi berapa waktu ke belakang lah ya, atau sebelumnya kita menemukan satu fenomena tentang kebingungan hari ini, bahkan kita juga mencoba masuk kebingungan halayak umum, sehingga kita tadi akhirnya memikirkan variabel kebingungan itu. Mang, tadi kasus pertama tuh apa kita tuh? Oh, Gian nih kasus pertama. Iya. Pertama yang dia nih kan. Jadi gini Mang,
Gian tuh kan sekarang jadi mahasiswa gitu ya, mahasiswa baru semester 4 sebenarnya. Semester Tapi 4. tapi rasa antenya asa belum ada dampak gitu. Jadi kerjaan tuh di rumah gitu, nugas, Iya, kerjain iya. tugas. Tapi kadang kayak udah mahasiswa kan mahasiswa teh harus emang ada tridharma mahasiswa nih kan ya. Asik. Bede. Tapi Nah, Gian kayak tadi Bang, tapi Gian masih belum berasa sampai seberdampak itu gitu. Asik. Iya, iya, Jadi iya. galau aja harus ngapain nih gitu kan. Punya ilmu tapi ilmunya dikekebuk sendiri gitu. Nah, Iya. gitu. terus penemuan yang kedua ini Mang, kemarin ada temen curhat lah persoalan cinta baru putus, ternyata dampaknya luar biasa Mang. Kalau rokok mah mengakibatkan apa sih Rokok rokok? membunuhmu. Membunuh. Rokok membunuhmu. Ternyata putus cinta itu mengakibatkan kematian secara aktivitas. Jadi malasnya ngapain? Segala-horeal. Segala hoream Mang. Nuka dua kamari teh ada juga yang lagi galau atau lagi liurnya kebingung untuk cari pekerjaan. Nah, Iya, iya. dari sisi apa Mang kita harus melihat fenomena itu? Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini judulnya menarik ya. Tadi tema Ongwe di belakang Asik, langsung. membahas tentang galau ya. galau. Galau. Ya jadi memang kalau berbicara tentang fenomena kegalauan ya Mang Yuda, jadi yang namanya galau itu adalah sebuah fenomena yang tentunya setiap manusia itu pasti merasakannya di dalam kehidupan ini ya. Dengan kata lain saya katakan bahwa yang namanya galau itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi, manusiawi. Jelema mah anu hirup pasti galau, pasti galau. Bingung we nya Bang pasti. Pasti bingung, makanya ini cocok bisa ya tema podcast Ah. Surabi, suara rakyat bingung, suara rakyat bingung. Jadi yang namanya manusia itu pasti galau, karena galau itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Wajar manusia itu galau. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika manusia ini dilahirkan, Allah membekali manusia ini dengan potensi yang sangat luar biasa. Apa potensinya? Ada potensi yang namanya taliti. Taliti catat ya? Kira-kira kita Taliti, Taliti. mata, telinga, hati. asik. Nah, Sedap. potensi-potensi yang diberikan oleh Allah ini senantiasa mampu merespon atau menangkap segala bentuk kegalauan pada diri. Dengan adanya mata kita bisa melihat, dengan adanya telinga kita bisa mendengar, apalagi urusan hati. Asik. Mata, salah satu kegalauan yang paling sering dirasakan oleh kebanyakan manusia itu adalah galau urusan asmara. Percintaan berarti Mang itu. Percintaan. Kayaknya hati ya. Betul. Karena dibekali potensi itulah gitu. Dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, dengan hati merasa. Nah, itu cara kerjanya Jadi wajar. kumaha Mang? Kan tadi dikasih potensinya taliti. Nah, kemudian kenapa pada akhirnya itu menjadi galau? Pada akhirnya kenapa menjadi Galau. galau? Nah ini sebelum berbicara jauh ya, tadi sempat ada mungkin dari Teh Yani ya berbicara bahwa saat ini sedang merasakan yang namanya galau dari sisi akademis mungkin ya. Terus tadi Mang Yuda katanya cerita ada teman yang galau karena urusan cinta. Nah sebelum jauh lebih kita bicara, kita perlu tahu dulu nih kira-kira penyebab orang galau itu pada umumnya disebabkan oleh hal apa saja. Nah, Lapar sih kita Mang. Nah Bisa jadinya. lapar bisa. so, jadi galau. Jadi apa ya yang saya temukan di lapangan gitu ya. Jadi tadi bahwa galau itu merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ternyata kalau kita coba kategorikan, kebanyakan orang itu merasakan galau disebabkan oleh 4 hal. Apa tuh Kang? Catat Gi. Tadi taliti. 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 Ada lagi yang baru Nah, empat nih. Apa ternyata nih? kebanyakan orang itu merasa galau disebabkan oleh 4 hal ternyata. Yang pertama itu adalah kebanyakan manusia itu galau karena urusan cinta. Muka hiji, cinta. Cinta. Kenapa manusia galau karena urusan cinta? Wajar, karena pada kenyataannya ketika hidup di dunia ini manusia senantiasa mempunyai hasrat emosional. Hasrat ingin memiliki dan dimiliki, hasrat Asik. ingin mencintai dan dicintai. Asik. Luar biasa. Ini kayaknya Wadidaw. sastrawan ini Gi. Dan fenomenanya banyak. Tuh. Ketika seseorang galau urusan cinta itu banyak sekali. Misalkan contohnya patah hati, Nah, itu nanti konflik dengan pasangannya, kemudian memang jomblo, memang tuh payu-payu. jomblo kayak masalah berarti Mang. Masalah, Asal tersindir. ya jomblo ya. Jomblo. Single.
bentar lagi punya Bingung ya? album. Ya, itu ya mungkin poin-poinnya salah satu. Jadi wajar kenapa manusia galau karena urusan cinta. Karena pada hidup ini manusia senantiasa mempunyai hasrat emosional. Nah kemudian yang kedua ternyata ada kegalauan lain yang sifatnya lebih kepada sesuatu yang sifatnya materi. Duit. Jadi manusia itu wajar manusia galau karena urusan finansial. Karena pada hidupnya manusia itu senantiasa mempunyai hasrat finansial, kebutuhan terhadap materi, kebutuhan terhadap harta. Jadi eta teh jadi faktor kegalauan oke emangnya. Jadi faktor kegalauan, poin-poinnya banyak. Misalkan tidak punya pekerjaan, bokeh nggak punya uang, belum lagi kasus utang piutang. Tapi emang kieu aya peribahasa money is not everything. Tapi heueuh teu boga duit teh lieur oge. Temoga duitnya sarua lieur mah. Ya. Berarti betul lagi salah satu kegalauan itu materi memang. Saya nggak apa-apa duit mah di imah. Kan? Tinggal ngurutan, tinggal motong. Oke, baru dua nih. Kira-kira apa lagi, Mang? Dua itu kedua ya. Kedua. Nah, galau yang ketiga itu disebabkan masalah status sosial. Nah ini ada kaitannya dengan tadi curhatan Teh Giani, status sosial. Karena kan yang namanya jenjang pendidikan itu kan akan menghantarkan seseorang kepada apa ya tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi hingga pada akhirnya kiprah di masyarakat. Sehingga dapatlah status sosial di masyarakat. Gitu. Pengakuan, Mang. Pengakuan di masyarakat. Legitimasi dengan gelar yang dia miliki dia bisa dihargai. Asik. Dengan ilmu yang dia punyai dia akan senantiasa dihargai oleh lingkungan sekitar, bahkan keluarganya dan lain sebagainya. Nah ketika ini tidak tersalurkan dan tidak tercapai, anggapan beberapa orang ya pasti ini akan menyebabkan kegalauan. Berarti jadi mahasiswa oke bisa jadi kegalauan, Mangnya. Bisa jadi. Dari yang tadinya sekolah S1 ya, S1 naik jadi S2 karena S3 pas sebenarnya beres S3 teh aya S4 aja S5. Naon eta Mang kira-kira? Ini mah pasti setiap manusia rek kuliah rek ente pasti ngasaan ngaranna S4 jeung S5. Nah, baik. S4 itu adalah sakratul maut, Asik. S5 itu adalah surga atau siksa. Wow. Tergantung mana nanti Biasa. pilihan kita. Bener ya. Bahkan bisa Jadi salariun gitu. Mang, tapi berarti bisa akselerasi, Mang. Bisa akselerasi. Bisa Jadi akselerasi. ada S1, S2, S3 langsung ke Langsung S4. S4 dan S5. Satu lagi, Mang. Tadi baru 3. Satu lagi, tadi kan emosional, finansial, Finansial. status sosial. Nah yang keempat ini adalah hubungan sosial. Hubungan sosial. Ini bagaimana kaitannya diri kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan Pertemanan lingkungan juga. pertemanan kita, dengan lingkungan pekerjaan kita. Nah kan kadang tidak menutup kemungkinan ya kita bersahabat dengan siapapun, kita berteman dengan siapapun. Tapi pada prosesnya seringkali kan itu ya geningnya terjadi Gesekan, ya? gesekan, benturan. Seperti itu, Bang Rob. Jadi ternyata ada 4 penyebab faktor kegalauan yang pada umumnya seringkali dirasakan oleh manusia ketika dia hidup di dunia ini. Ada 4 ternyata lagi. Ada 4. Kebingungan ya atau kegalauan. Nah kemudian gini, Mang. Apakah kegalauan, kebingungan itu datang barengan, kemudian bagaimana menyelesaikannya, atau satu persatu kebingungan itu? Oke. Nah sebenarnya ini tergantung ya. Kan tadi manusia itu dalam hidupnya senantiasa mempunyai namanya hasrat, sesuatu yang ingin dia raih, orientasi yang ingin dia capai dalam hidupnya. Kan tujuan dan orientasi setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Maka tipe kegalauannya pun berbeda-beda. Tapi galauannya tapi apa tadinya? Eta. Eta Nah, kene. kenapa saya pastikan kegalauan itu penyebabnya ada 4? Karena iya lenceng saya, Mang Yuda, Teh Giani. Tapi ternyata kalau kita sedikit tarik, Asik. referensinya tekagok mah. Nah, Kita tarik ayat aja ya. Ada di surat Al-Quran. Ini di surat Al-Imran ayat 14. Nah di situ sebenarnya terlihat. Boleh saya bacain dikit? Boleh. Boleh nggak Bapak ya? Dengan senang hati. Ya. Jadi di surat Al-Imran di surat Al-Imran ayat 14 itu dikatakan Zuyina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin, dan dikatakan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini. Nah, dijadikan indah terhadap pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini. Kaca Quran di ayat eta, poin pertama itu gogoda hirup manusia minanisa wal banina, perempuan-perempuan dan anak-anak. Eta gogoda hirup. Gogoda Mang eta. Gogoda hirup terutama ke Mang Yuda. Jadi poin kahiji teh sebenarnya nama gogoda hirup teh minanisa wal banina, perempuan-perempuan dan anak-anak. Nah kalau kita berbicara perempuan dan anak-anak, ini masuknya ke hasrat apa? Emosional. Emosional.
kecintaan ya, Ya. pasangan gitu kan, asmara, kecintaan terhadap anak, kewakilan tak hasrat emosional. wal banina zuyina linasi hubu syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab. Nah, kegalauan yang kedua cek ayat eta yaitu harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Nah, berarti hasrat apa yang terwakili di ayat itu? Finansial. Hasrat finansial. Tuh, kecintaan terhadap harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Kemudian di ayat itu juga disebutkan lagi selain perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Di sana juga disebutkan ada kuda pilihan. Kumaha eta kuda pilihan? Nah, cukuran mah eta bahasana kuda pilihan, kendaraan. Lamun ka ayeuna mah jiga Harley Davidson, Lamborghini, motor Rusaena ti pusat emang. Rusaena pokoknya mah. Asik. Nah, kira-kira apa kaitannya kendaraan seseorang dengan kegalauan tadi? Karena tadi gini ya, kendaraan seseorang atau kendaraan yang dimiliki seseorang ini akan berpengaruh kepada status sosial di masyarakat. Beda emang anu numpak Backjul aja numpak Ninja, beda. Ya. Beda misalkan saya datang tadi ya, pakai motor Supra, tapi makanya motor Harley misalkan. Langsung kan kacir aja siapa boga Harley. Berarti apa pandangan masyarakat itu? Benar sih. Sembarangan gitu. Status sosial meningkat ya, Mang? Status sosial meningkat dengan kita memiliki kendaraan yang tadi teh pilihan. Udah pilihannya. Asik. Lamun aya nama kendaraan bermotor, Nah, baheula mah zaman Rasul kendaraan bermodal. Jadi Kuda, onta. Nah, gitu. Kemudian disebutkan lagi ada sawah, ada binatang ternak, sawah dan ladang. Itu lebih kepada profesinya, ya nama barunya, jabatannya, kemudian pekerjaan. Jadi sebenarnya mah keempat hasrat ini kawakilan di ayat. Seperti itu. berarti kegalauan itu memang melekat emang ya? Tidak bisa dipisahkan itu tah. Dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan Betul, manusia. karena tadi punya potensi. Semua dibekali, punya mata, punya telinga, punya Taliti ya, Taliti, pokoknya ya. Mang hidup mah kudu taliti Kudu nya. taliti mata galau mata. Luar biasa gitu, ternyata kegalauan itu yang hadir dalam fenomena yang kita temukan itu sudah diterangkan tadi di surat Al-Imran. Berapa ya? Tadi Al-Imran ayat 14. 14 itu kan menjadi rujukan yang tidak ada keraguan di situ ya. Iya, tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah pasti. Nah, Mang, ya, 4 kegalauan tadi itu yang pada akhirnya selalu hadir dalam kehidupan. Kira-kira, Mang, kan itu tidak bisa dihilangkan ya kegalauan itu tuh. Betul. Nah, kemudian bagaimana kita nih atau teman-teman yang hari ini sedang merasakan kegalauan itu Ya, mengatasinya, Mang? mengatasinya ya. Nah, sebenarnya mah yang menarik adalah bahwa ternyata kegalauan itu di luar keempat hasrat tadi ya. Sebenarnya ada kegalauan lain di mana kita sebagai manusia ini tentu harus memikirkannya. Aja deui gitu. Aya deui. Beda lagi makanya. Aya deui. Beda lagi nih. Beda lagi nih. Tapi hasrat eta sami hasrat, Mang. Sama hasrat. Oke. Sama hasrat. Naon tah, Mang, Jadi kira-kira? gini ya, tentang kegalauan ini dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya pelajari Dan diteliti. ditelah. Jadi nunggarana galau teh ternyata terbagi dua. Mas. Nah, Ada galau yang sifatnya jasmania, ada galau yang sifatnya rohania. Naon kegalauan sifatnya jasmania tadi disebutkan aya opat teh. Hasrat emosional, finansial, Fungsional. status sosial dan hubungan sosial. eta kalau masuk kategori mana, Mang? Galau jasmania. Jasmania, oh, berarti berhubungan yang fisiknya. Fisik, kahayang, di mananya di dunia. Nah, Nah, kebanyakan manusia itu terjebak dan terperangkap di dalam kegalauan anu eta-eta ge. Ngagugulung opat hasrat we. Padahal kita sebagai manusia perlu memikirkan ada satu kegalauan yang tentunya harus kita respon dalam kehidupan. Di mana ya galau luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena hanya sedikit sekali manusia yang mencoba berpikir ke arah sini. sedikit sekali orang. Iya, Yang berpikiran. yang berpikir ke arah sini. Mudah-mudahan jadi trigger kita, Ki, karena Nah. tadi sekarang sedikit Iya, di baru 4 nih sedikit ini ada lagi nih. Kira-kira kalau kamu mamang eta tah? Galau naon sih? Nah, tadi mahnya keempat hasrat yang tadi mah galau urusan dunia atau Ah. galau jasmani. Nah, sebenarnya ada kegalauan lain yang namanya itu galau Galau ruhaniah. Galau ruhaniah. Kumaha eta, Mang? Cik, pernah tuh Mang Yuda atau Teh Giani kepikiran gitu Kak, ulah urusan asmara wae, ulah urusan kuliah wae. Pernah tidak sekali dalam hidup ini kepikiran kalau misalkan nanti kita meninggalkan dunia ini, kita udah punya amal soleh apa?
bakal salamet moal ke urang di ditu. Karena yakinlah mamang sekalian ya, hidup ini sementara. Bakal S4 yang S5 tadi. Bakal esopat jeung S5 tadi. Ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia, dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi banyak manusia yang tidak berpikir ke arah situ. Sehingga dalam hidup fokus menghalalkan segala cara dalam rangka jama'a amal wa abadah. Menumpuk-numpuk, menghitung-hitung. Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah membuat dirinya lupa. Yin urang, yin urang, yin urang, yin menang urang, yin menang urang, yin menang urang, ayo urang nusaha jeung menang saha. Ya, itu nusuk ke pikiran. Maka di luar keempat hasrat tadi yang menyebabkan galau, ada satu kegalauan yang tentunya kita perlu pikirkan dalam hidup. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti akan meninggalkan. Bakal S4 yang S5. S4 jeung S5 teh tadi. Luar biasa Gi, ternyata Galauan. ada kegalauan atau hasrat yang memang kadang kita juga lupa inget teh, kadang mang aikar kamu si bahan sok inget teh. Karek. Kekarang gitu tah. Atau rek ujian tah kalau mahasiswa mang ujian karang. pas lagi sakit mata baru ingat. Nah, jadi gini Mang, tadi kan ada hasrat apa jasmaniah nya jasmaniah sama ruhaniah kan itu. Ruhaniah berjalan beriringan kan? Ya, betul. Nah itu kumaha Mang cara ngemanajerialnya ya kegalauan itu agar bisa sinergis ya si hasrat jasmaniah jeung ruhaniah teh. Ya, ya. Nah ini berbicara hasrat jasmani ya, sebenarnya mah sensitivitas kebutuhan jasmani mah harita kene bisa ngedownload. Contoh misalnya ketika haus tinggal minumnya, hasrat jasmani mah ketika haus tinggal minum, ketika lapar tinggal dahar, lieur muntang atil garo, benar tanya. Harita kene sebenarnya mah bisa menyesuaikan. Nah yang sulit ini adalah menyesuaikan dengan porsi hasrat ruhaniah kita, karena di sini butuh niat yang kuat dan butuh pengorbanan. Butuh niat dan pengorbanan Mang. Butuh niat dan pengorbanan. Tayana pertanyaan lagi, balik deh ke pertanyaan Mang Yuda. Bisa tidak hasrat ini berjalan beriringan? Bisa. Karena percayalah bahwa ketika memang kita galau karena tempat hasrat tadi, solusinya mah sebenarnya hanya satu. Dari semua galau empat tadi Mang. Solusinya satu. cuma satu. Ibarat jargon apa teh botol ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi apapun kegalauan dan masalahnya, solusinya mah hiji. Allah bizikrillah hitatsma yunul qulub. Ingatlah Allah maka hati akan menjadi tenang. Eta solusi. Eta nya Mang, Eta. solusi mengatasi kegalauan. Nah, cuman hati-hati juga. Lain teu meunang ngabubulung duit. Lain teu meunang ngabubulung awewe. Lain teu meunang ngabubulung duit jeung pagawean. Tapi masalahnya adalah jangan sampai juga lupakan porsi kewajiban kita kepada siapa yang menciptakan kita. Pertanyaan, anu mere jodoh saha? Allah. Allah. Anu mere duit? Allah. Lain Tinder Mang? Hah? Tinder aya di aplikasi. Tinder. Tinder. Oh, canggih. Tinder. Aplikasi jodoh Mang. Oh, aplikasi jodoh. Ayo dah makanya. Enggak, ini ada beberapa temen yang mencoba ikhtiar melalui itu. Berarti ini bisa dijadikan poin keempat barangkali ya dari kegalauan yang sifatnya emosional. Nyari jodoh tina Tinder. Pada kepai modelnya. Lanjut kumaha Mang tadi. Ya eta gitu ya. Jadi solusinya mah hanya satu. Ala bizikrillah hitatsma inul qulub, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Lain teu meunang ngabubulung dunia. Sok dunia mah udah. Jadikan dunia ini sebagai sebuah media untuk menunjang kehidupan akhirat kita. Penunjang untuk menuju akhirat gitu Mang. Betul, karena ketika nanti kita pulang ke akhirat kan butuh amal soleh ya. Dengan adanya pasangan, lamun misalkan orang deket ke Allah, maka bagaimana cara menjadikan pasangan kita pasangan yang soleh dan soleha. Luar biasa eta Gi. Dina mana katitipan budak, lamun misalkan orangna soleh mah nya dibina, dibimbing budak. Eta dina boga misalkan jadi mahasiswa, bagaimana menjadi mahasiswa yang senantiasa mampu menggerakkan ya, tidak hanya secara akademis tapi juga ketaatan kepada. Di saat punya profesi pekerjaan, bagaimana profesinya itu digunakan itu tadi ya di jalan Allah dalam rangka ibadah. Sama halnya dengan kita punya harta. Jadi semua hasrat tadi itu bisa menjadi media untuk menambah amal solehnya Mang. That's right, betul. Gitu kayaknya Gi ya. Jadi bisa sangkut paut tema tutur nama yang terakhir itu nya. Jadi segala aktivitas itu akhirnya didedikasikan mungkinnya Mang dalam rangka untuk menuju akhirat eta ada amal soleh gitu Mang. Betul. Wah luar biasa gitu. Tapi ya mas saya rek tata rucingan Kumang. Mang Yuda ini.
Kan tadi penyebab kegalauan itu kan galau itu ada yang sifatnya jasmania. Jasmania, ya, Ada yang ruhania. sifatnya rohania. Nah, kalau berbicara hasrat jasmania mah kan tadi ingin punya pasangan yang Ah. ideal, ingin punya uang yang banyak, Tuh. jabatan kedudukan yang tinggi, Asik. bla 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 bla. Loba geuning hasrat kahayang jasmania. Nah, pertanyaannya adalah apa hasrat ruh kita? Naon sih kahayang ruh urang? Naon sih kahayang ruh? Hayang ruh. Kahayang jasad mah tadinya hayang beungar, Beungar. hayang boga pasangan nu ideal. Ah, Wah, loba lah pokoknya yang loba dulu. Nah, pertanyaannya adalah apa hasrat ruh kita? bantuan Ki. Bantuan. Oh iya. Karena bisa jadi selama ini orang teh ngagugulung hasrat Kajong-jonan ya kajong-jonan ruh ngagugulung hasrat jasad. Oh, Tapi di dalam jasad ini ada ruh. Bisa jadi ruh mah berceri karena minta dipenuhi hasratnya. Nah, pertanyaannya adalah apa hasrat ruh? Hayang naon sih ruh urang? Karucina. Saya sambil ini ya, sambil ini. sambil ngaleut Mang. Lumayan durasi. Mang. Tadinya pertanyaannya itu hal atau hasrat hal apa yang diinginkan oleh hasrat ruh. Betul, ruh teh hayang naon sih? Kan hasratnya kahayangnya orientasi tujuan. Nah, kira-kira apa keinginan ruh kita? Mang, kalau misalkan tadi keinginan ruh kita memenuhi aktivitas dengan ibadah, itu apakah menjadi bagian bukan? Ya. Hanya bagian? Hanya iya bagian. Bagian dari itu. Nah, Da ibadah teh loba. Oh. Ibadah teh. Kayaknya kieu nya, patarucinganna kan apa hasrat ruh. Ah. Saya coba analogikan ya. Misalkan ya, Misalnya. Mang Yuda, Ah. jeung Teh Giani, ku saya diberi tiket. Hah? Berlayar ka segitiga Bermuda. Dipayun lagi, dipayun. Duaan. Lain naik kapal pesiar, naik perahu di dayung sampai. Nah, sesampainya di segitiga Bermuda, tiba-tiba Yuda teh heureuy ka Teh Giani. Disuruhkeun ka segitiga Bermuda. Ini punten saya nanya, Teh Giani bisa renang? Bisa tapi udah cuma itu doang atau? Gaya batu. Kayak batu. Ya. Gaya batu ya. Teu bisa ngojay Teh Giani. Nah, sedangkan berbicara segitiga Bermuda, pamuntangan, bener tuh. Nah, kira-kira ketika Teh Giani berada pada posisi seperti itu, di mana Teh Giani nggak bisa berenang, tuluy eueuh pamuntangan, kira-kira Teh Giani saat itu ingin apa? Ciri. Ah lah, Udah. bukan itu kamu mah yang si Gana mah yang salamet, beren kamu Iya, berpikir lah. Kerti teuleum. Salamet meren Eueuh ya. pamuntangan teu bisa ngojay. Satu-satunya yang terpikirkan saat itu adalah kita ingin apa? Ingin selamat. Moal kepikiran Mobil. jika kumaha, moal kepikiran mobil, moal kepikiran pasangan komo duit. Nah, satu yang terpikir saat itu adalah ingin selamat. Mang ya yang cerik mang. Kerdi ngojay itu ya. Eta. Bukan hanya ciri otomatis nangis, tapi Ah. nangisnya pengen Ah. selamat. Oh, Nah, akhirnya gitu. nggak selamat. Iya, akhirnya selamat. Jadi sebenarnya hasrat ruh kita tuh cuma satu, ingin selamat. Karena cek saya mah jasad mah licik. Beci kumaha mang. Licik. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, jasad mah terkubur ya. Hmm. Digemrong ku lalu, dicaci, kemudian menjadi tulang belulang pada akhirnya. Pertanyaannya, apakah yang akan melanjutkan perjalanan setelah kematian? Kan bukan jasad kita ya, tapi ruh kita. Ruh tadinya. Oh, betul betul. Ya, yang salah. Simpel ternyata mah kayak ruh teh. Eta sebenarnya. Salamet. Nah, agar ruh kita selamat di hadapan Allah, solusinya tadi sudah jadi waktu kejadian. B, Biasa aja gitu. B, tah ya B nya. B. B, jadi agar selamat itu kita harus punya yang namanya bukti hidup. Bukti Bukti hidup selama kita hidup di Eksan kumaha eta teh mang? Eksena. Bukti hidup sesederhana taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Sedap. B nya B teh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Jadi jangan terjebaklah dengan yang namanya galau ya gitu. Jangan sampai ketika abong-abong orang kergalau larangan Allah tuh dilakonan we gitu. tabrak we nya. Tabrak we. Padahal Ngalir ieu. merupakan ujian ya hadirnya kegalauan itu tuh. Kemudian naon tadi teh P. P. Nah, agar selamat itu kita harus punya dalam hidup ini yang namanya fondasi dan pedoman hidup. Pondasi dan pedoman. Fondasi dan- Sapaket eta mang. Sapaket yang tidak bisa terpisah. Kumaha tah? Naon fondasinya ada orang selamat. Nah, setiap manusia itu harus punya yang namanya iman. Iman. Pondasina iman. Fondasinya iman. Nah, Soknya kalau misalkan kergalau, di bakalan ku iman, insya Allah akan tersalurkan kepada kebaikan.
Tadi ingat ke alam teh aja ingat mah. ke Allah teh gitu. Ingat ke Allah. Karena dari apa yang saya amati, ketika seseorang ditimpa masalah kemudian galau, action teh lolobana mah lain ngadeketkeun diri ka Allah. Kemana eta? Ketika ditimpa musibah, moal jauh, palumpatan teh lamun teu kana mabok, tunjak tonjok, Tunjak tonjok, puak paok, puak paok, puyak poyok, puyak poyok, terakhir culak colok. lain di lebok. Culak colok, beli nyolok naon. Tak kadinya lompatna teh. Boga duit puak paok, emosi saeutik mabok, galau urusan awe mabok. Riweuh memangnya. Dewa, puyak, poyok, culak, colok. Tapi kan nu iman mah mau juga gitu. Makanya, selawe emang cool berenya. Kalau boy, mereka mana rusuhan. Terus nanti bang tadi teh. Ponasi, Pedoman. tayana pedoman. Pedoman. Nah ini mah betul seperti apa yang dikatakan oleh Kang Yuda ya, bahwa pedoman hidup kita itu adalah sebuah kitab. Anu tadi yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, yaitu zalikal kitabul itu dari mutakin Al-Qur'an. Gitu. Jadi sebenarnya mah jawaban dari semua permasalahan manusia aya di dinya. Aya di Quran. Cuma pertanyaannya mau atau tidak kita membacanya, Nah, mempelajari. namanya PR nanti. Kan aja. Karena ironisnya sedikit sekali orang yang hanya sekedar membacanya saja nggak punya waktu. Hari menang notification di WA Riwonya. itu, ciga Kamu nerima tuh wahyu bikin story sok Jibril. ditinggalian mang sawe ya. Asli, ciga nerima wahyu tu Jibril, rusuhan gitu. Kamu lamun WA na duit tuh. Video itu nah. Next mang tadi B, P, J nah naon tah J, kira-kira. nah agar selamat itu kita harus punya jalan hidup. Jalan hidup. Jalan hidup. Naon jalan Emang hidup? emang apa? Saya mah ya di surat Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi satu-satunya yaitu Islam. Nah, ini kendaraan yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi satu jalan eta meureun mangnya. Satu jalan eta. Jadi lamun keur galau teh geus we stay on the track ulah ka mana gitu. Pancek dina galeur Pancek dina galur, dina kasur. Sare atuh mang eta. Tah, eta naon dari itu? BPJS. S. Nah, orang apa ya? Yang selamat itu dia harus punya S. Suksesi hidup, suksesi atau tujuan hidup. Kumaha eta mang Suksesi atau tujuan hidup. Jadi sukses yang paling utama adalah ketika kita bahagia di dunia, kemudian memasuki surga dengan selamat. Wah, jam-jam eta mah atuh. Matak doa lagi doa sepuja datian. Kumaha? Robana atina di dunia Dunia asana wa fil akhirati asana wa qina adzabannar. Sebenarnya ternyata yang selamat gitu. Selamat tadi. dunia akhirat. Dunia yang selamat. Ternyata nah, kita sering lupa ternyata eta selamat itu. Karena kelak semua pada akhirnya akan terpisah kan gitu. Benar. Suami akan jadi duda, istri akan jadi janda, anak akan jadi yatim, harta akan jadi sengketa pada akhirnya. Ya. Jadi Betul. mau berbicara kegalauan tadi, masalah emosional, finansial, status sosial, itu adalah kegalauan yang pada akhirnya akan kita tinggal. Duit, pasangan, itu mah bakal tinggal. Nah masalahnya adalah banyak orang yang beranggapan bahwa orang mah kenal bebarengan di dunia gitu ya, lagi ngedit karusur tuh. Tapi kan bagaimana dengan kehidupan di akhirat? Model lainnya we urang ayeuna bebarengan. Jadi memang kalau berbicara sahabat sejatinya adalah sahabat yang tak akan pernah mati. Ya. Tah eta definisi sahabat Jadi, itu kumaha. Sahabat sejati itu kan tak akan pernah mati ya. Maksudnya teh naon? Jadi di dunia anak bebarengan karena hal positif di akhirat bebarengan. Termasuk bukan neraka kayak bener sahabat sejati mah eta. Bebarengan, dan jeung sahang kayak bebarengan. Betul. Selama orang hidup beurnya eta teh. Iya, wasiqolazin atau korobahum ilal jannati zumar. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring kepada surga secara berombong. Oh, berarti bebarengan ya. Ngabring itu kan. Abri, Bringka itu beringkat itu beringkat dia. UI ungka gingki. Asik. Berarti bang, kalau apa ya ibaratnya mah lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi gitu ya bang? Sangat mempengaruhi. Jadi posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi. Kumaha eta mang? Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, karena ini akan menentukan akhirnya nanti. Contoh, gaul jeung tukang parfum maka bawa sedikit parfum. Tapi gaul jeung tukang las. Punten ini bukan merendahkan profesi seseorang ya. Tapi ketika kita gaul sama tukang las, kan cocokan teh gitu, las. Nah, cipratan apinya kan bisa melubangi pakaian kita. Jadi jeung saya urang geus dapat. Posisi menentukan prestasi. Luar biasa eta kunci gitu. Keur gaul, keur bergaul nya mang ya. Gaul, anak muda yang banyak gaul. Karena sebenarnya solusi dari kegalauan selain mengingat Allah adalah kan gini ya, fenomena galau itu ketika seseorang sedang galau pasti solusinya adalah mencari teman curhat ya. Tah neangan baturan curhat ge nu kumaha heula. Ayo salah pamuntangan ya Ayo mang. salah. Bener. Jadi kan
apa ya, kriteria teman sebagai teman ya, apa media curhat kita itu kan banyak. Ketika kita curhat itu ada teman yang hanya sekedar mendengarkan atau bahkan nyengsirikeun aya nu hare. Bodo amat yang lalir gitu. Ya, tapi juga ada teman terbaik yang mana dia mampu memberikan solusi dari kegalauan kita. Nah, cuman solusi ini terbagi dua lagi. Ada teman yang memberi solusi dengan cara positif, ada juga yang memberi solusi dengan cara negatif. Contoh meureun kieu mang hebat tuan keur galau, geus meuli nang minum lah. Kan itu mengatasi masalah dengan masalah. Salah pamuntangan gitu temangnya. Luar biasa ya Ki, mentak hati-hati ya urang teh nya untuk menceritakan kegalauan itu kudu ka mana nya mang ya. Iya. Kahiji, carilah teman-teman yang memang mampu memberikan solusi-solusi positif ya terhadap kegalauan kita. Khususnya dari sisi pandangan tadi nyamangnya anu nanti anu tadi pandangan secara BPJS tadinya. Nah, itu. Galau urusan jasmaniah saja yang keempat hasrat tadi, kita selalu mencari teman untuk curhat. Nah, apalagi galau urusan rohani, urusan akhirat. Ini pun harus mencari teman yang terbaik yang mampu menghadirkan solusi-solusi terbaik. Gitu Ki, kira-kira luar biasa. Tapi emang kumaha ya, misalnya di lingkungan teh lingkungannya orang-orang negatif, kita teh pengen berubah misalnya. Tapi lingkungan teh ya gitu semua gitu, Bang. Apa yang harus dilakuin? Mempengaruhi itu ya. Nah, sebenarnya mah tadi ya posisi menentukan prestasi. Nah, sebagai bentuk ikhtiar kita di satu sisi ingin berubah, tapi lingkungan tidak mendukung ke arah itu. Nah, cek Allah di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 10, kurang lebih artinya seperti ini. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan perkataan dan perbuatan mereka, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Berarti apa? Di satu sisi kita ingin berubah, tapi lingkungan tidak mendukung. Respon pertama kita apa? Bersabar dulu ya. Ulah kamu mundur, Mang. Ulah kamu mundur, sabar dengan cara yang baik, dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Barulah tinggalkan mereka dengan cara yang baik juga. Mundur alon-alon emangnya. Mundur alon. Karena memang berat tantangannya ya. Posisi menentukan prestasi itu ya. Tapi memang menjadi sebuah pilihan bagi kita. Cuman bukan berarti kita harus bersikap diskriminatif ya. Ulah abong lingkungan orang tuh lingkungan anu. Yang orang nggak ulah ngerasa spesial emangnya. Gitu, ya. Tetap aja di CS nya. Cuman harus tahu batasan. Maka penting tadi BPJS itu. Ya, betul. Kudu boga eta. Jadi standarisasi sebagai filter. Nah, ini buat warga Risalah ternyata kegalauan itu kalau kita lihat itu ya banyak variabelnya gini. Banyak. Bahkan ada kegalauan yang sering kali kita lupakan. Tadi diberi tiket ke segitiga bermudanya. Untung lain si Popeye emang. Nah, ini kira-kira Mang buat teman-teman nih warga Risalah yang hari ini merasakan kegalauan itu pesan apa yang kira-kira Mang Iren ingin sampaikan ya? Pesan apa dengan ya? tadi konten-konten apa pesan-pesan Mang Iren yang sudah didetailkannya gitu ya? Ya. Sangat rinci begitu gitu. Ya, jadi pesan saya mah untuk semua teman-teman yang ada di Risalah ya khususnya. Jadi kegalauan itu kan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Atau segala sesuatu yang sifatnya wajar. Nah, galau ini akan menjadi tidak wajar apabila apa yang memang menjadi keresahan dan permasalahan kita selalu melulu urusan dunia sehingga kita melupakan siapa pencipta kita. Nah, ini yang menjadi tidak wajar. Di satu sisi galau teh wajar, tapi akan menjadi tidak wajar kalau secara bentuk keresahan permasalahan hanya tuh ngagulung dunia poho ka Allah. Ternyata poho ka ruhaniah nada. Riweuh nya ya. Menjadi tidak wajar. Jadi rudet ya. Apa rudet itu? Di urusan dunia urusan Sunda. Asik. Mang luar biasa eta rudet panggil deui geus BPJS tali ti ana rudet. Racing. Naon racing? Racing katan. Racing katan. Hade Mang, Haji Dede. Jadi apapun masalahnya, apapun bentuk kegalauan kita tadi, solusinya satu, hadirkan Allah dalam setiap apapun aktivitas kehidupan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Allah ada, masalah tiada. Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakanlah kepada masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Tadi kudu jadi prinsip siga nama Biasa. Nah, eta quotes of the day. Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakanlah kepada masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Nah gitu Ki, kira-kira alhamdulillah ya dengan segala kebingungan
apa namanya warga Risalah, terus teman-teman di luar sana, ternyata ada hal-hal yang kita kadang lupa ya. Iya. Kita Paling lupa. itu hal yang paling penting ya, Ah. yang spiritual gitu. Jadi itu lebih ke spiritual Bang ya. Ya, sok lah, jangan sampai lupakan ya. Tong kajong-jonan ya Bang ya. Tong kajong-jonan tuh. Tong kajong-jonan. Siap Mangiren, luar biasa ini. Gi. Nun, Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi terjawab Alhamdulillah. ya kegalauan Iya dia, dong, kegalauan harus. Ayuda sama teman-teman Ayuda. Aku mah enggak kali ya. Iya, Iya nih kegalauan. Mah. berkah ya kan di Risalah itu. Siap dijaga Mangiren, hatur nuhun waktosna. Sami-sami. Hatur nuhun. Mangga. Siap. Dekan Mandala. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Mangiren. Mangga, teh. Satu dulu Pangeran. Itu Gi, ternyata kalau kita simpulkan mungkin ya, tadi kegalauan itu ada kegalauan secara jasmania, Dan terus juga rohania. nah, jasmania itu ternyata memang tidak bisa dilepaskan ya. Tadi itu apa aja Gi? Ya. Pertama emosional. Emosional, urusan apa itu emosional Urusan, kira-kira? ya, perasaan, Perasaan. percintaan. Ya. Terus apa lagi? Terus yang kedua urusan finansial. Finansial picuanin. Iya, benar. Picuanin. Duit ya. Terus apa lagi nih yang ketiga? fungsional. 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 Berhubungan dengan status sosial tadi status berarti? sosial, ya, jabatan, terus ya mau dipandang kayak gimana sama orang gitu. Sama yang terakhir sosialnya aja. Betul. Jadi itu hubungan-hubungan sosial itu kayak pertemanan mungkin ya. Iya, benar. Terus tadi yang kegalau yang kedua apa Gi? Yang variabel yang satu lagi? Variabel satu lagi rohania. Ruhaniah. Iya. Simpel ternyata Gi, ruhaniah mah yang salamet. Iya, hai selamat tadi Hai, juga salamet. di segitiga bermuda. Sok we gian. Eta mah kan itu. Ayo dah bangga. Siap. Yang kedua BPJS Gi, tadi apa Iya, BPJS? BPJS yang pertama B cenah. Apa? Beri petunjuk Bukan beri petunjuk kali. BPJS Bukti hidup. Bukti Ah. hidup. Berhubungan dengan action Gi, kiprah. Kiprah kita di masyarakat. Siga kumaha tadi itu kudu ada bukti. Ada buktinya gitu ya. P apa tadi Gi? P pedoman. Pedoman dan fondasi hidup. Ada dua. Oke, yang ketiga apa tadi? S Ada J. J. dulu. Oh, ada J dulu ya. Jalan hidup. Jalan. Sirotol mutakin. Way of life, jalan hidup ya. Lurus ulah lewat cenah. Lurus. Betul. Iya. Ihdina siratal mustaqim ya. Iya. S-nya apa tadi? Suksesi. Suksesi, tujuan hidup kudu sukses dunia aja. Akhir. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Ki, buat yang lagi galau, rasanya ada hal yang harus kita pikirkan ternyata ya. Iya. Tentang tadi kegalauan yang berhubungan dengan Hubungan dengan dengan ruhaniah, rohaniah spiritual kita. Jadi jangan lupakan kita tuh hidup, siapa sih yang menciptakan kita? Kenapa kita ada di sini gitu? tong kajong jonanting. Iya gitu. Jadi biar kita tuh ingat gitu. Jadi jangan sampai jadi rudatnya aja. Menurut tadi apa? Riweuh urusan dunia, betul-betul. Nah, luar biasa ini. Racing rea singkatan. Iya. Kata tadi Pak Iren ya. Ya benar. Ya mungkin begitu ya Ki untuk kebingungan kita kali ini, persoalan-persoalan hidup yang akhirnya sedikit ada pencerahan tadi kita hadirkan Mang Iren. Iya benar. Pokoknya mah ingat aja, setiap kita punya masalah, katakanlah kepada masalah bahwa kita punya Allah yang Maha Besar. Asik. Luar biasa Betul, ya. betul. Ya mungkin begitu ya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini merasakan kegalauan sedikit demi sedikit mulai terbenahi dan mulai tercerahkan dengan episode kali ini. Oke, untuk apa namanya? Penutup kayaknya cukup ya, Gi ya? Cukup untuk hari ini. Nah, buat teman-teman Risalah yang penasaran bagaimana sih episode selanjutnya, kira-kira bakal keundangan siapa lagi ya kita? Kebingungan apa yang kita akan hadirkan ya, Gi? Kebingungan apa lagi yang kita hadirkan? Asik. Pasti pada penasaran dong semuanya. So, buat warga Risalah jangan lupa untuk follow Instagram kita di risalah.coffee dan pantengin terus bintang tamu siapa yang akan datang selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.